Mokhtar Lubis punya tesis yang sampai saat ini sulit untuk tidak membuat kita mengangguk. Dalam sebuah ceramah tahun 1977 yang kelak disusun menjadi buku, di antara ciri-ciri manusia Indonesia, jurnalis kenamaan Indonesia itu menyebut ada 6 sifat yang hampir semuanya buruk. Nomor 4 disebutkan kalau manusia Indonesia terlalu percaya tahayul, menyandarkan banyak perkara pada hal-hal gaib, horor, klinik, supranatural, dukun, dan semua kata turunannya itu bagaikan virus yang menyebar tak terbendung. Dari yang semula cerita lisan, direka ulang ke dalam format tulisan dan divisualisasikan ke dalam bentuk video. Hal tersebut bertransformasi dan orang-orang berlomba-lomba membuatnya untuk tetap relevan. Media arus utama dan mainstream menyediakan wadah dan banyak pelaku yang dengan sadar mengisinya tanpa ragu. Cerita-cerita mistik itu di copy-paste ke berbagai medium. Tidak cukup program televisi, konten sosial media, bahkan film-film bergenre horor mengangkat mistisme terbukti sangat digemari. Antara produsen dan konsumen konten sama-sama doyan membentuk lingkaran setan. Kita ambil contoh, di televisi ada program Mr. Tukul Jalan-Jalan, Masih Dunia Lain, Karma, dan lain sebagainya yang semuanya sudah ditutup. Pada industri film, saya sebut 2 saja yang paling ramai belakangan ini, KKN Desa Penari dan Pengabdi Setan. Dan tayangan semacam itu terlanjur menginspirasi para konten kreator, terutama di YouTube, bagai jamur di musim hujan. Kalian pasti udah tahu ya kan? Nggak usah saya sebutkan nama-nama channel horor ini. Dan yang kemarin geger geden peristiwa pesulap merah versus Gus Samsudin hanyalah fenomena gunung es yang tampak di permukaan. Berhubung Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sudah bersungut-sungut menyetop program mistik di televisi, format sinetron semacam ini akhirnya bermigrasi ke platform lain. Dan percayalah, konten-konten horor semacam itu sangat laris bagi gula yang digerubungi semut. Setelah rating menurun, nantinya akan digeser oleh yang sejenisnya. Bukankah kita gemar akan hal itu? Maka cukup berleha-leha saja, pasti akan datang parade konten-konten berikutnya. Hanya saja, kita harus lebih bijak lagi sebab Tuhan telah menganugerahkan akal yang tegak. Jangan sampai kita membuatnya tiarap dengan terus-terusan mengonsumsi tontonan tak bermutu. Kita punya remote, punya tombol, punya kehendak yang hidup untuk menekan kata stop. Jangan lagi memberi pakan sehingga industri takhayul tidak menjadi raksasa. Bahaya laten, logika mistika. Tidakkah kita cemas bahwa jangan-jangan bangsa ini terjebak dan mungkin sampai level terobsesi pada hal-hal yang demikian? Tidakkah kita juga bertanya, apakah itu bawaan bangsa yang lama terjajah lalu membentuk sungai kebudayaan yang tak bisa kering? Karena sifatnya kolektif, apa dampaknya terhadap kehidupan kita sebagai entitas bangsa? Jauh sebelum Mokhtar Lubis melontarkan kritik terhadap sifat buruk manusia Indonesia, Bapak Republik kita, Tan Malaka, sudah punya pikiran canggih semacam itu pada era informasi yang sangat terbatas dan saat bangsa ini masih berusaha lepas dari kungkungan kolonialisme. Dalam bukunya berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, yang banyak disalahpahami itu, Tan Malaka mengajak bangsa ini untuk berpikir konkret. Dalam bab awal buku itu, Tan Malaka menyebut logika mistika sebagai salah satu kelemahan membuat bangsa yang besar ini tak ubahnya bayi yang pandir, akal kurang berfungsi, dan untuk itu perlu menyingkirkan takhayul, mengubur dalam-dalam irasionalitas. Baginya, perjuangan untuk merdeka dan mengurus sendiri bangsa secara berdaulat dimulai dari merubah cara berpikir. Kalau bangsa ini masih saja memelihara logika mistika, profil manusia Indonesia akan terus terbelakang dengan melahirkan generasi dengan karakter yang malas, pribadi-pribadi yang minimalis dan loyo, pendek dalam berpikir, bermental budak, mudah disetir, ditipu perasaannya sendiri, menyerah begitu saja pada apa yang disebut sebagai nasib dan takdir buruk, dan seterusnya dan sebagainya. Lantas, dalam konteks ini, bagaimana kita bisa terbebas dari logika mistik yang sesat dan menyesatkan itu? Waktu berlari, zaman berubah. Ilmu pengetahuan modern terus melahirkan temuan-temuan ilmiah baru, memfokuskan perhatian pada sains lebih berguna ketimbang menonton konten-konten tak jelas jeluntrungnya. Sekalipun mendengarnya sambil setengah tidur, racauan yang nirfaedah, dukun murahan berkedok tafsir agama, dan sejenisnya itu lebih baik ditinggalkan. Upgrade dengan tontonan yang bermutu. Menghibur diri boleh-boleh saja, tapi hati-hati jangan sampai terseret dan malah tersugesti pada takhayul dan turunannya. Sisakan sedikit saja skeptisme, dorong akal kita untuk terus belajar hal-hal baru yang menimbulkan sikap kritis.
2, 3. Yo, bagus. Enggak. Lepas. Logika mistika dalam sejarah bangsa Indonesia. Ketika kita berada di bangku sekolah, entah SD, SMP maupun SMA, tatkala mempelajari sejarah Indonesia, guru kita selalu mengajarkan bahwa kolonialisme di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Indonesia dijajah selama ratusan tahun, bahkan guru kita sering menyebut 350 tahun. Yang angka itu juga menjadi perdebatan sekarang. Namun intinya, Indonesia dijajah oleh bangsa kolonial, mulai dari Spanyol, Portugis, Belanda hingga Jepang. Kendati tidak seluruh wilayah Indonesia yang terlihat di peta saat ini menjadi wilayah kolonial bangsa asing tersebut. Mereka berpindah-pindah dari wilayah satu ke daerah lain dengan dinamika yang mempengaruhinya. Akan tetapi, terpenting yang perlu dipahami bahwa betapa besarnya dampak buruk kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Eksploitasi alam, tenaga kerja yang dieksploitasi secara kejam. Sudah tak terhitung lagi berapa nominal yang seharusnya dibayarkan bangsa kolonial kepada masyarakat Indonesia. Ketertindasan, kemiskinan, kelaparan, maupun kematian massal menjadi bacaan yang selalu hadir ketika membaca buku sejarah Indonesia pada masa kolonial. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah masyarakat pribumi kala itu diam saja ketika dihisap dan dieksploitasi? Memang banyak perlawanan yang dipimpin oleh penguasa lokal kala itu melawan ketertindasan yang mereka alami, mulai dari perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Kapten Patimura, Perang Diponegoro, hingga pertempuran yang sengit ketika kontak senjata di Aceh. Pertanyaan lain yang kemudian ada di benak kita, mengapa berbagai perlawanan selalu mengalami kegagalan? Bukannya mitos yang sering terdengar, kerap juga diceritakan bahwa orang Indonesia itu sakti. Ada yang katanya kebal peluru, dipotong-potong tidak mempan, memiliki jimat, bahkan katanya masyarakat Indonesia dapat menyandet orang lain. Mungkin ini sedikit menggelitik tapi menarik untuk dipertanyakan. Mengapa orang yang pandai menyandet pada zaman dahulu tidak mengguna-guna Daedalus, Raffles maupun company lainnya? Kalau memang berhasil, mungkin akan menang telak perlawanan bangsa Hindia Belanda kala itu. Logika mistika semacam inilah yang sering dipercayai oleh masyarakat Indonesia, bahkan terwariskan hingga sekarang. Akan tetapi, nyatanya kepercayaan terhadap takhayul, kesaktian goib, jimat dan sebagainya tidak dapat membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu keterjajahannya. Dengan kerangka berpikir seperti itu, bangsa Indonesia justru terus terjajah hingga ratusan tahun lamanya. Pola pikir semacam ini justru bagi Tan Malaka dalam bukunya Aksi Massa yang ditulis tahun 1926 menghambat revolusi dan cita-cita kemerdekaan kaum sebangsanya. Tetapi kamu orang Indonesia yang 55 juta tak akan mungkin merdeka selama kamu belum menghapuskan segala kotoran kesaktian itu dari kepalamu. Selama kamu masih memuja kebudayaan kuno yang penuh dengan pasifan, membatu, dan selama kamu bersemangat budak belia. Tan Malaka. Kepercayaan terhadap takhayul dan klinik yang menjadi tradisi masyarakat Hindia Belanda waktu itu tidak dapat dilepaskan dari mental feodalisme yang sudah mendarah daging. Masyarakat cenderung pasrah dan berharap kepada munculnya sosok Ratu Adil yang didamba-dambakan akan datang. Meskipun siapa yang dimaksud Ratu Adil belum terbukti siapa orangnya. Sembari menunggu, rakyat Indonesia hanya pasrah dieksploitasi oleh sistem feodalisme dan kolonialisme. Kepasrahan terhadap keadaan dengan hanya berharap dan membaca mantra semacam inilah yang justru menjadi jebakan dalam menuju kemerdekaan. Pola pikir kepercayaan terhadap mistik dan takhayul bangsa Indonesia coba dikritik oleh Tan dalam bukunya Madilo. Lapar tak berarti kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, walaupun kita ulang 1001 kali. Tan Malaka. Dominasi kepercayaan mistik justru membuat ilmu pengetahuan atau sains tidak berkembang dengan baik di Indonesia. Padahal kala itu Belanda dan bangsa Eropa lainnya sedang gencar-gencarnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemudahan hidup peradaban manusia. Sedangkan masyarakat Indonesia hanya pasif dan mengharapkan Ratu Adil yang akan muncul sebagai pembebas ketertindasan. Di samping kesengsaraan rakyat masih meluas, kepercayaan akan ada sosok pemimpin yang menjadi juru selamat, ada sebagai pengayom penderitaan. Ketika kita menengok ke belakang dalam sejarah Indonesia, bukan logika mistika dan kepercayaan terhadap takhayul yang membebaskan rakyat terhadap tirani kolonial. Keyakinan terhadap munculnya Ratu Adil juga tak kunjung datang, bahkan hingga saat ini. Akan tetapi, dunia pendidikan dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan di dalamnya yang menumbuhkan gerakan pembebasan pada kalangan pribumi terhadap feodalisme dan kolonialisme melalui kebijakan yang dikenal dengan politik etis.
sekolah dan perguruan tinggi dibuka dan aturan-aturan diperlonggar agar rakyat pribumi dapat mengenyam pendidikan. Para ilmuwan Eropa mendirikan institusi lokal dan mereplikasi seutuhnya penyelidikan ilmiah yang bisa dilakukan di Eropa agar risetnya dapat dilakukan lebih efektif dan dekat dengan wilayah penelitiannya. Walaupun pendidikan yang diberikan bersifat diskriminatif dan hanya menguntungkan pemerintah kolonial semata, ketersediaan buruh terdidik yang dapat digaji dengan murah. Namun kebijakan ini justru menjadi bumerang terhadap kekuasaan kolonial bangsa Belanda pada saat itu. Meski politik etis hanya berlangsung selama beberapa tahun saja, tetapi platform ini memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh dan berkembangnya pergerakan nasional bangsa Indonesia. Pemerintah kolonial mulai dibuat kocar-kacir dengan munculnya berbagai perkumpulan serikat dan organisasi pergerakan yang semakin sistematis, terstruktur dan berskala nasional. Fakta sejarah ini senada dengan perkataan Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial, biasanya mereka berprofesi sebagai guru, mantri, juru tulis, kerani perkebunan, pegawai rendahan pada kantor pemerintah atau buruh pribumi terpelajar yang terserap dalam industri. Adanya politik etis melahirkan pejuang kemerdekaan yang terpelajar dan terdidik, seperti Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan, hingga Hos Cokro Aminoto. Lahir intelektual pribumi yang tidak lagi buta huruf sehingga sadar bahwa Indonesia masih sangat terbelakang. Mereka kemudian mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut dipakai sebagai alat perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah itu kita bisa belajar bahwa logika mistika menjadikan kita pasif. Keterbukaan terhadap ilmu pengetahuanlah yang dapat membebaskan kita dari belenggu penjajahan. Apakah logika mistika memiliki dampak masif pada kehidupan bernegara? Semua akibat dari logika mistika bermuara pada sulitnya suatu negara untuk menjadi negara maju. Logika mistika secara umum membuat seseorang lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan goib dan pengaruh-pengaruh roh untuk mencapai hal-hal yang diinginkannya. Tak melulu soal ilmu hitam untuk menyakiti lawan dan musuh, kekayaan, ilmu, kekebalan fisik, kesehatan, serta usia panjang adalah serangkaian permintaan umum seorang individu kepada makhluk misterius yang dipercaya dapat mengabulkannya secara instan. Bahaya utamanya bukan terletak pada permintaan mereka. Bahayanya sesungguhnya berasal dari kepasrahan dan kepasifan yang timbul setelah permohonan diucapkan. Seseorang cenderung untuk memasrahkan takdirnya pada roh-roh mistis, menunggu saat dimana permintaan akan dikabulkan. Akibatnya fatal. Mistikisme mengarah pada kepasifan pola pikir yang kelak melahirkan individu-individu yang enggan berpikir. Penyebabnya jelas, mereka hanya mengucapkan mantra dan melakukan ritual tanpa disertai dengan usaha. Penganut mistikisme cenderung tradisional dan kuno, membuat pandangan konservatif muncul ke permukaan. Konservatif diartikan sebagai sikap yang ingin mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Konservatisme akan sangat menghambat proses kemajuan bangsa. Golongan ini akan menolak segala bentuk yang berhubungan dengan teknologi, sains, dan ilmu-ilmu pengetahuan karena dianggap sebagai budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya timur. Secara linier, individu yang enggan berpikir dengan pemikiran konservatif akan terjebak pada kebodohan. Kita semua tahu betapa berbahaya suatu bangsa yang masyarakatnya tidak melek dengan ilmu pengetahuan serta menolak untuk segera mungkin karena mengandalkan roh-roh spiritual. Kebodohan menjadi jalan setapak yang mengantarkan pada mentalitas budak, tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri dan bergantung pada bangsa lain yang lebih kuat untuk memenuhi hajat orang banyak. Buru-buru membangun negeri dengan akal dan keringat. Jika masih ada golongan yang percaya bahwa babi ngepet bisa mendatangkan uang, buru-buru membangun negeri dengan akal dan keringat. Jika masih ada golongan yang percaya bahwa sebuah batu yang dicelupkan ke air oleh seorang anak ajaib bisa menyembuhkan berbagai penyakit, buru-buru membangun negeri dengan akal dan keringat. Jika masih ada golongan yang hanya komat kamit untuk kesehatan, realitas logika mistika sederhana pun tak lepas dari kehidupan sehari-hari. Entah disadari atau tidak, kita akan lebih mudah menemui segerombolan orang yang sedang asyik membicarakan hal-hal mistis dan magis daripada menemukan segerombolan orang yang sedang membicarakan penemuan-penemuan ilmiah dan berdiskusi filsafat. Kita akan dengan mudah mencari kanal-kanal dengan jutaan pengikut di salah satu aplikasi video yang membahas tentang pengalaman mistis seseorang dibandingkan mencari kanal-kanal jutaan pengikut yang membahas tentang fenomena terbentuknya alam semesta dan peristiwa supernova. Pasca kemerdekaan sekarang, alasan penolakan terhadap sains dan ilmu pengetahuan berkembang
berkamuflase, tidak lagi soal sesuai atau tidak sesuainya dengan kebudayaan timur. Fakta logis dan empiris ditolak dengan dalih terlalu berat untuk dicerna sehingga sesuatu yang irasional lebih mudah diterima dan dibicarakan ulang. Jika logika mistika selalu diromantisasi dengan dalih harus mempercayai makhluk ciptaan Tuhan, tidak pernah ada larangan untuk mempercayai makhluk-makhluk tidak kasat mata. Yang menjadi masalah adalah saat seseorang menggantungkan keinginannya pada makhluk gaib, lalu berpangku tangan karena percaya bahwa segala sesuatunya telah dikerjakan untuk mereka. Ingatlah bahwa untuk menjalankan sendi-sendi kehidupan bangsa dan mencapai kemajuan negara diperlukan aksi dan kerja keras yang nyata. Negara tidak butuh campur tangan makhluk gaib untuk mencapai cita-citanya. Penting untuk digarisbawahi bahwa logika mistika berbeda dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan ciri khas suatu daerah. Indonesia penuh dengan berbagai macam tradisi dan kultur beraneka ragam yang masing-masing punya keunikan tersendiri, sehingga khasanah ini perlu dilestarikan agar tidak punah. Benar jika dikatakan bahwa banyak budaya Indonesia yang mengandung hal-hal mistis, tetapi hal mistik dalam budaya memiliki garis pembeda dengan logika mistika. Jika kebudayaan hadir sebagai harta karun bangsa yang menjadi ciri khas Indonesia, logika mistika terpatri sebagai model berpikir seseorang. Tindakan yang dihasilkan dari pemikiran ini akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya nanti bukan sebagai tambahan kekayaan bangsa, tetapi langsung berefek pada jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan kebudayaan yang sangat mungkin mengalami kepunahan, logika mistika bisa jadi bertahan selamanya. Logika mistika antara pesugihan atau iri dengki. Sulit rasanya untuk lepas dari tsunami informasi di saat gawai sudah menjadi kebutuhan primer. Telepon genggam dan internet selalu memberi informasi lebih dari yang kita butuh. Algoritma bekerja dengan membuat semua tampak normal. Tentang preferensi kita terhadap informasi yang saling terhubung antara sosial media satu dengan lainnya. Kecepatan informasi itu yang membawa kita pada cerita seekor babi ngepet yang sempat trending beberapa waktu silam. Cerita mistis lawas yang terus berulang dengan bentuknya yang itu-itu saja. Era disrupsi teknologi ternyata belum dapat mengganti logika mistika semacam itu sepenuhnya. Tanda bahwa tidak semua punya akses yang sama terhadap informasi dan pengetahuan. Kenapa kita masih percaya tahayul? Dalam ilmu biologi, menurut para Darwinian, proses evolusi terjadi dalam periode waktu jutaan tahun, sehingga metamorfosis manusia menjadi babi dalam sekejap itu mustahil. Sayangnya kita tidak sedang berada di dalam dunia rekaan, sehingga modernitas yang ditopang dengan logika sains ini akan menolak kalau seorang manusia bisa dengan sekejap menjadi babi. Babi ngepet ini konon jelmaan manusia yang berubah menjadi babi. Dia beraksi dengan satu orang lain sebagai penjaga lilin, yang jika lilin itu mati, maka kematian juga akan segera menemui si babi. Begitulah imajinasi kita mengenai babi ngepet yang dibentuk oleh industri perfilman yang didominasi genre horor. Alasan untuk memelihara atau menjadi babi ngepet adalah membuat orang jadi kaya raya. Kita mungkin berseloroh. Dengan kemiskinan di Indonesia yang banyak sekali ini, mengapa tidak pemerintah menjadikan babi ngepet ini sebagai satu program nasional unggulan dan mengirim para babi ini ngepet ke negeri-negeri kaya? Betapa absurdnya dunia jika hal itu terjadi. Cara berpikir dengan menggunakan logika mistik seperti inilah yang pernah Tan Malaka gugat jauh hari di tahun 1926 sebelum kita merdeka, bahwa kepercayaan pada takhayul dan hal-hal goib adalah pikiran irasional yang akan membuat kita sulit lepas dari penjajahan. Meskipun pada akhirnya tesis Tan Malaka pun keliru karena kita pun akhirnya merdeka. Tapi kenyataannya Tan Malaka masih benar pada bagian pikiran kita yang masih sama seperti 9 dekade lalu, yang masih mudah dikelabui. Kegelisahan yang sama disampaikan Mokhtar Lubis dalam pidato kebudayaan pada tahun 1977 di Taman Ismail Marzuki yang kelak menjadi buku yang berjudul Manusia Indonesia. Dalam salah satu pembahasannya, Mokhtar Lubis menyinggung manusia Indonesia yang percaya tahayul, bahwa tradisi dan budaya Indonesia membuat masih banyak yang menyembah benda-benda untuk mendapatkan berkah. Ada faktor eksternal yang membuat keyakinan manusia dilandaskan pada keyakinan yang mistis. Manusia Indonesia sendiri dulu sudah dekat dengan beragam mistifikasi, di mana segala hal mengenai ketimpangan kelas, nasib buruk, dan semacamnya disimplifikasi penyebabnya
dengan hal-hal goib agar kita pasrah pada keadaan karena ada kuasa magis di luar kendali manusia. Sementara kita luput melihat sebab-sebab empirik yang jadi penyebab utamanya. Alpanya pikiran logis melihat persoalan sosial itulah yang membuat perubahan sosial tiap individu itu sukar terlaksana, sebab kita sudah terjebak ke dalam logika semacam ini. Dan tidak sepenuhnya pikiran logika mistika itu hadir dari tradisi. Ia bisa lahir dari bagaimana media membentuk imajinasi kita, khususnya dalam kepercayaan pada hal-hal goib. Kita bisa pelan-pelan keluar dari cara berpikir itu dengan bertanya-tanya, mengapa cerita hantu selalu populer di Indonesia? Peristiwa babi ngepet yang kerap muncul hanya jebakan kecil yang dapat menjebak kita pada cara pandang mistis, yang membuat kita terperangkap dalam satu cara melihat dunia dan menafikan cara lain yang lebih logis. Untuk terhindar dari jebakan itu, kita perlu lebih sering mempertanyakan dan menggugat takhayul itu. Sejauh apa dia punya kontribusi di dalam kehidupan kita? Kendatipun pada aspek hidup yang lain, yang lebih spiritual, ada beragam ketidakmasuk akalan yang diperintahkan untuk kita yakini. Pada akhirnya babi ngepet tak pernah benar-benar ada. Ia hanya karangan yang timbul dari kecemburuan sosial karena adanya ketimpangan kelas. Seperti sebuah pohon, fenomena sosial yang kerap kelihatan hanya batang, ranting, dan daunnya. Sementara sebab-sebab lainnya seperti sulur akar yang bercabang-cabang tertimbun di bawah tanah. Dan begitu pun cerita babi ngepet yang saya ceritakan, hanya satu akar saja dari banyaknya akar-akar yang lain.